Selamat datang di channel Autodidak, tempat kita untuk belajar secara mandiri. Pada sesi kali ini adalah part 3 dari belajar Microsoft Excel dasar dari nol ya. Jadi ini adalah part 3. Kalau teman-teman semua ingin mengetahui dari awal, sebaiknya mengikuti dari part 1 dan 2 yang nantinya linknya juga akan saya bagikan di deskripsi. Pada part 3 ini saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang rumus-rumus dasar atau formula-formula dasar yang biasa dipakai di Microsoft Excel, yang harusnya kita kuasai sih. Kalau ingin belajar Excel minimal kita harus menguasai rumus-rumus dasar ini. Nah, langsung saja. Tentang formula atau rumus yang ada di Excel, kuncinya adalah dengan menggunakan simbol sama dengan ya. Jadi semua rumus biasanya diawali dengan kode sama dengan dari Microsoft Excel. Misalkan kita ingin melakukan sebuah penjumlahan ya, fungsi penjumlahan. Nah, misalkan saya ingin menjumlahkan stok dari pensil sama ballpoint, maka saya akan menggunakan coba kita besarkan dulu hurufnya biar kelihatan. Nah, di sini sama dengan stok dari pensil adalah C4. Kita klik saja di selnya stoknya pensil ini, kemudian ditambah kita menggunakan plus yang ada di keyboard, plus stok dari ballpoint. Ballpoint adalah C5 atau sel yang di bawahnya. Nah, tinggal kita enter. Nah, 15 ditambah 10 adalah 25. Seperti itu caranya penjumlahan. Kemudian kita fungsi pengurangan ya, kita melakukan fungsi pengurangan. Oke, fungsi pengurangan ini juga sama, diawali dengan sama dengan. Kita blok dulu, kita bentar. Kita setting hurufnya agar besar ya, agar kelihatan. Nah, fungsi pengurangan sama dengan misalkan saya ingin mengurangkan harga dari ballpoint, kita klik aja sel yang akan kita kurangkan, kemudian kita klik tanda kurang atau minus yang ada di keyboard, kemudian kita klik sel pengurangannya. Nah, pengurangannya misalnya harga ballpoint dikurangi harga pensil, jadi langsung kita enter. Nah, 3000 dikurangi 2500 adalah 500. Jadi caranya seperti itu ya, masih mudah untuk dipahami kalau fungsi dasar dari penjumlahan dan pengurangan. Untuk perkalian juga sama, kita juga awali dengan sama dengan. Misalkan kita akan mengalihkan stok dari buku dengan stok dari penggaris, kita kalikan. Tinggal kita pilih selnya C7 ini, dikali adalah simbolnya adalah simbol bintang, dikali 9 penggaris. Nah, tinggal kita enter. Jadi seperti itu. Aslinya kita kalau ingin menghitung biasa memanfaatkan Excel sebagai kalkulator juga bisa, nggak usah ngeklik sel-selnya. Misal pembagian nih, kita sama dengan kita ingin membagikan 500 dibagi, tinggal kita kasih per di sini atau slash, simbol slash, dibagi 25. Nah, kita ingin menghitung ini, tinggal di enter. Nah, hasilnya adalah 20. Jadi seperti itu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Oke, kita langsung saja ke tahap selanjutnya yang agak sedikit lebih sulit ya. Kita menghitung jumlah stok. Jadi ini ada stoknya pensil 15, 10. Nah, kita akan menghitung jumlah stok semuanya barang yang ada di sini. Dengan cara gimana? Kalau kita menjumlahkan secara manual kan lama. Nah, kalau di Excel ini kita bisa dipermudah dengan rumus. Caranya sama, kita menggunakan sama dengan, kita ketikkan sum, SUM, kurung buka, kita blok datanya, kita tekan klik kiri, ditahan, kemudian kita blok ke bawah, ditahan, di-drag ke bawah sampai data terakhir yang akan kita jumlahkan. Jadi seperti itu, sama dengan sum kurung buka, kita blok datanya, kemudian kurung tutup, enter. Nah, jadi jumlahnya stoknya ini adalah 59. Oke, saya akan tulis rumusnya di sini. Ini adalah rumusnya sum. Nah, untuk rata-rata
Rata-rata juga sama, kita akan menggunakan rumus untuk menghitung rata-rata dari stok barangnya. Jadi rata-rata barangnya itu berapa sih di toko tersebut. Nah, kita akan menggunakan kode average ya, kalau rata-rata ya, average sama dengan average kurung buka, kita blok datanya sama kayak penjumlahan tadi, kita blok, kita drag, klik kiri tahan, terus blok ke bawah, kurung tutup, enter. Nah, rata-rata stoknya adalah 11,8. Rata-rata itu biasanya didapatkan kalau kita menghitung rata-rata seperti menghitung manual gitu, didapatkan dari jumlah barang dibagi dengan jumlah jenis barangnya. Nah, ini misalkan saya hitung manual ya, sama dengan 59 jumlah barangnya dibagi dengan total jenis barangnya ada 5. Nah, hasilnya kan 11,9. Rata-ratanya sama dengan ketika kita menggunakan rumus average. Kemudian kita menghitung banyaknya jenis barang. Nah, kalau menghitung banyaknya jenis barang itu ada dua. Yang pertama kita pakai count, sama dengan count. Kemudian kita kurung buka, klik jumlah datanya. Seperti ini, kita count. Ini adalah menghitung baris ya. Kalau menghitung jenis barang itu kita menggunakan count. Count itu digunakan untuk menghitung jumlah baris yang ada. Jadi barisnya ada 5. Bisa juga menggunakan, ini kita hapus, sama dengan count A atau konta ya, count A kurung buka. Kalau konta itu bisa datanya bisa berupa angka, bisa berupa teks. Nah, kita pakai ini, kurung tutup, jumlah jenis barangnya ada 5. Jadi saya akan terangkan di sini adalah perbedaan count A sama count itu apa. Kalau count itu hanya bisa beroperasi terhadap angka ya. Coba kita akan buktikan dengan mengoperasikan count di teks ya. Kita blok data teks, kita kurung tutup, kita enter. Hasilnya akan 0. Dia karena count itu tidak membaca data dari teks. Dia hanya membaca data angka atau numbers. Sedangkan count A sama dengan count A atau counta itu bisa membaca, tadi kita sudah mencoba di teks dan bisa. Count A ini juga bisa membaca numbers atau angka. Jadi seperti itu. Jadi kita lebih prefer atau lebih enak kalau menggunakan count A. Kalau hanya menghitung baris biasa, jadi dia bisa menghitung data yang berupa teks maupun angka. Cuma ketika kita dibutuhkan data yang dihitung adalah yang angka saja, kita pakai saja yang count. Nah, untuk rumus dasar selanjutnya yang harus kita ketahui ketika kita ingin menguasai Excel adalah rumus max ya. Jadi contohnya saya akan menghitung harga barang tertinggi. Dari semua barang ini, harga barang yang tertinggi itu yang mana sih? Nah, kita pakai sama dengan kita ketik max, kurung buka, kita blok datanya yang akan kita cari, kurung tutup. Nah, jadi harga yang tertinggi adalah 3.500. Max ini digunakan untuk menentukan nilai tertinggi dari suatu data. Itu adalah max. Nah, selanjutnya adalah min. Min ini digunakan untuk menentukan nilai terendah suatu data. Misalkan pada di sini kita bisa kasih contoh adalah menentukan harga barang terendahnya. Nah, kita blok datanya, kurung tutup. Nah, jadi harga terendah dari barang ini adalah 1000. Ini adalah fungsi dari min. Nah, untuk pada video kali ini sekian dulu yang bisa saya bahas tentang formula atau rumus-rumus dasar yang harus kita ketahui saat kita belajar Microsoft Excel ya. Karena rumus dasar ini yang paling sering digunakan dan rata-rata hampir digunakan terus-menerus ya ketika kita melakukan pengoperasian Excel.
baik itu penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, hitung jumlah, rata-rata, banyak jenis, dan nilai tertinggi atau nilai terendah. Jadi seperti itu, semoga video ini bermanfaat dan saksikan juga part-part selanjutnya. Saya akan mencantumkan linknya di deskripsi untuk melihat dari part 1 sampai part terakhir tentang belajar dasar Excel dari nol ya. Untuk pemula yang ingin benar-benar belajar dari dasar dan mengetahui dasar-dasarnya. Oke, sampai di sini dulu video saya. Sampai jumpa dan sampai bertemu kembali di part selanjutnya.